Halo teman-teman, selamat datang di Cerita Santai Puji. Halo, kenalin saya Firman sebagai host. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yaitu teman saya sendiri. Silakan perkenalkan diri kepada penonton. Oke, halo teman-teman, saya Adelta. Di sini saya sebagai narasumber. Dan kali ini kita akan ngebahas topik yang pastinya bikin kalian semua berpikir, oh ternyata gini ya, oh ternyata gitu. Oke, gimana nih kabarnya? Apakah baik? Baik-baik saja, alhamdulillah. Senang banget nih kalian masih setia dengerin. Hari ini kita akan membahas topik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu perubahan perilaku desain tempat tinggal di era modern. Oh iya, buat teman-teman pendengar, jangan lupa siapin diri ya, karena topik ini bakal bikin kalian mikir, oh ternyata rumah zaman sekarang tuh berubah banget ya. Bener banget, dan sebenarnya perubahan itu sudah mulai kerasa di kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita masuk ke materi, saya penasaran nih, kamu sendiri lebih suka yang simpel atau serba otomatis? Jujur, aku suka yang praktis. Kalau bisa, cukup pencet HP buat nyalain lampu dan kunci pintu. Bener banget, kayaknya sekarang semuanya pengen serba cepet ya. Oke deh, kalau gitu, kita langsung aja ke pembahasan inti. Nah, kan tadi kita sudah berbincang-bincang sedikit terkait topik kali ini. Menurut kamu sendiri, apa sih perubahan perilaku desain tempat tinggal itu? Oke, jadi perubahan perilaku dalam desain tempat tinggal adalah perubahan eh, penyesuaian desain hunian agar sesuai dengan perubahan kebiasaan, kebutuhan, dan psikologis penghuni. Seringkali didorong oleh faktor seperti pandemi atau perkembangan teknologi. Sekarang kita hidup di era masyarakat 5.0, di mana teknologi udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam desain tempat tinggal. Kalau dulu rumah cuma jadi tempat istirahat, sekarang fungsinya udah berubah. Rumah jadi tempat kerja, tempat belajar, hiburan, dan bahkan pusat kendali teknologi. Semua ini berkat adanya teknologi dan berkat adanya Internet of Things atau IoT yang bikin rumah jadi cerdas dan terhubung. Contohnya, sekarang banyak orang pakai smart home atau rumah pintar. Kita bisa ngatur lampu, suhu ruangan, sampai kunci pintu cuma lewat HP. Perilaku kita pun ikut berubah, jadi lebih praktis, efisien, dan bergantung pada teknologi. Rumah modern juga didesain lebih fleksibel dan multifungsi, karena aktivitas kita banyak dilakukan dari rumah. Ada ruang kerja, ruang santai, bahkan area olahraga kecil di dalam rumah. Jadi, bisa dibilang desain rumah sekarang bukan cuma soal tampilan, tapi juga soal gaya hidup, digital, dan kenyamanan penghuninya. Oh, oke. Teman-teman pendengar, kita sudah tahu tentang perubahan perilaku desain tempat tinggal. Menurut Kak Adel tadi, pasti banyak yang bertanya-tanya nih, sebenarnya apa sih pengaruh era ini ke cara kita tempat di rumah? Oke, jadi pengaruhnya besar di era ini. Teknologi bukan cuma alat bantu, tapi bagian dari kehidupan sehari-hari. Berubah gimana tuh? Mengapa bisa sampai menggeser fungsi rumah? Karena teknologi jadi lebih personal dan lebih cepat. Orang bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bahkan liburan juga lewat platform digital. Jadi kebutuhan rumah ikut berubah. Nah, kalau kita lihat ke belakang, kapan masyarakat mulai masuk ke fase ini? Pergerakannya sudah terasa lama, tapi puncaknya itu sekitar masa pandemi. Setelah itu gaya hidup digital banyak kayak nempel banget dan jadi kebiasaan. Lalu, kan tadi ada pembahasan tentang rumah pintar ya. Nah, rumah pintar itu apa sih? Oke, jadi rumah pintar adalah rumah yang dikendalikan lewat internet, kayak nyalain lampu atau kunci pintu bisa lewat HP. Itu tuh kenapa sampai dibilang pintar?
Karena perangkatnya bisa merespon otomatis, misalnya lampu nyala sendiri kalau ada yang masuk, AC menyesuaikan suhu, dan sebagainya. Nah, siapa yang bisa pakai rumah pintar? Apakah keluarga modern saja? Tidak juga sih, sekarang banyak tuh semua kalangan mulai pakai, terutama yang ingin rumahnya lebih aman, efisien, dan nyaman. Kalau kita ngomong ruang, perangkat seperti apa yang dipasang dan dipasang di mana? Eh, di mana saja, kayak di ruang tamu, kamar tidur, dapur, bahkan halaman depan. Dan kapan perangkat pintar biasanya dipakai? Kapan saja sih, saat di rumah, saat bepergian, bahkan saat liburan pun bisa tetap kontrol rumah. Oke, terakhir nih. Apa saja sih contoh alat rumah pintarnya dan bagaimana teknis pengoperasiannya? Misalnya, smart plug buat nyalain alat listrik dari jarak jauh dan smart lock buat kunci pintu otomatis lewat HP. Wah, menarik sekali ya. Terima kasih banyak untuk semua jawabannya. Seru banget bisa ngobrol bareng dan bahas berbagai sudut pandang tentang perubahan desain tempat tinggal. Ya, makasih juga buat teman-teman pendengar, pertanyaannya keren-keren dan bikin diskusinya jadi lebih baik dan lebih hidup. Betul banget. Jadi, kalau kita rangkum, perubahan perilaku dalam desain tempat tinggal di era masyarakat 5.0 ini benar-benar kelihatan ya. Iya, betul banget. Sekarang rumah bukan cuma tempat pulang dan istirahat, tapi berubah jadi pusat aktivitas. Teman-teman pendengar, intinya perubahan ini tidak hanya soal tampilan rumah, tapi cara kita hidup di dalamnya. Teknologi membuat semuanya lebih sederhana, tapi membuat rumah terasa aman dan nyaman. Dan kedepannya rumah bakal mulai adaptif sama kebutuhan kita. Jadi siap-siap lihat lebih banyak inovasi di desain tempat tinggal ya. Oke deh, itu dia kesimpulan dari podcast kita hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah dengerin. Dan terima kasih juga buat narasumber kita. Sampai jumpa ketemu di episode selanjutnya.